Setelah berbicara begitu, David menemui ayahnya yang sedang berdebat dengan anak buah Tuan Morgan. Apa sebenarnya yang ayah inginkan? Kenapa ayah selalu saja membuat semuanya menjadi lebih sulit? Tanya David. Apa seperti ini caramu menyambut kedatangan orang tuamu? Tanya Tuan Indra melebarkan matanya pada David. Apa salahnya? Selama ini, kamu juga melakukan hal yang sama pada Dania. Sekarang bisakah ayah merasakan betapa sakit hatinya dia saat tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari kalian? Tanya David kesal. Gimana cucuku? Tuan Indra sepertinya tidak mau banyak berpikir. Dia langsung menanyakan keberadaan si kembar. Karena memang itulah tujuannya. Ya, apakah selamanya ayah akan seperti ini? Jika iya, tolong lupakan tentang aku. Lupakan juga tentang cucumu. Karena David tidak akan membiarkan ayah kembali menyakiti Dania lagi. Sebelumnya, David udah bodoh karena membiarkan ayah mengendalikannya. Tapi sekarang tidak lagi. Anak dan istriku tidak akan pernah bertemu dengan kalian. Kecuali jika kalian udah berubah. David mempertegas pendiriannya membuat Tuan Indra kesal dan mengepalkan tangannya. Apa ini yang diajarkan keluarga Morgan kepadamu? Durhaka kepada orang tua? Bukan mereka yang mengajarkan aku seperti ini, tapi ayah dan inilah yang mengajari aku untuk membenci siapapun, meskipun itu adalah keluarga sendiri. David menjawab semua kalimat demi kalimat dari orang tuanya, membalikannya hingga Tuan Indra sama sekali tidak lagi bisa berkata-kata. Tiba-tiba ponsel Tuan Indra berdering. Lelaki itu pun lalu mengangkatnya. Wajahnya langsung berubah menjadi khawatir setelahnya. Melihat wajah ayahnya, David pun penasaran. Ada apa ya? Apa terjadi sesuatu? Tanya David. Ibumu sakit dan dia dibawa ke rumah sakit. Apa kamu puas? Ucap Tuan Indra lalu segera pergi. Tunggu, David ikut. David segera berjalan mendekati ayahnya, tapi dia langsung mendapatkan penolakan dari sang ayah. Bukankah kamu tidak ada hubungannya dengan keluargaku? Kenapa kamu harus peduli? Tuan Indra masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat itu. Disusul dengan David. Lelaki itu mengikuti ayahnya agar dia bisa tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Lelaki itu terlihat gusar. Dia merasa apakah dia udah sangat keterlaluan kepada ayah dan ibunya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah semua yang dia lakukan itu salah atau benar? David segera turun dan mengikuti langkah ayahnya menuju ke ruangan UGD. Dia terlihat begitu khawatir. Apa yang terjadi, dokter? Kenapa dia tiba-tiba sakit? Tanya Tuan Indra saat melihat dokter keluar dari ruangan UGD. Nyonya sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang berat. Itu sangat berpengaruh. Sepertinya dia juga belum makan dari kemarin. Makanya tubuhnya sangat lemah. Jawab dokter. Tuan Indra tidak berkata apapun. Dia melirik ke arah David. Apa kamu sudah puas? Atau kamu masih ingin membuat ibumu semakin parah? Tanya Tuan Indra kesal. Ayah masih menyalahkan aku? Apa ayah tidak sadar jika semua ini karena keegoisan ayah? Seandainya ayah tidak bersikap kasar pada Dania, tentu saat ini kita semua sudah hidup bahagia bersama. Ucap David. Melihat ayahnya diam, David pun kembali menambahkan kalimatnya. Ya, kembalilah menjadi ayah yang sangat kami sayangi. Aku, Dania, si kembar dan semua orang merindukan ayah yang baik dan bijaksana. Merindukan ayah yang begitu pengertian dan selalu menyayangi kami. David menatap wajah ayahnya sendu, berusaha menyentuh hati pria yang beberapa hari ini udah selalu bersikap keras dan angkuh itu. Air mata Tuan Indra tiba-tiba menetes, membuat David terkejut. Pernahkah kamu bertanya pada ayah dan ibu? Apa yang kami inginkan? Bisakah kamu dan Daniel lebih banyak bersama dengan kami? Tanya Tuan Indra sambil menatap wajah putranya. Tuan Indra meninggalkan David dan berjalan ke ruangan dokter yang tadi menangani istrinya. Dokter, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Tuan Indra masih dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Keadaannya semakin buruk. Dia tidak boleh lagi mendapatkan kejutan yang lebih dari ini. Jawab dokter sambil memberikan hasil tes yang tadi dia lakukan. Tuan Indra menghela napas dalam. Hatinya sangat sedih mendengarnya. Hampir saja air mata laki-laki itu jatuh. Baiklah, untuk sementara tolong rahasiakan penyakit istriku ini dari semua orang, sampai dia sendiri siap untuk mengatakannya. Pesan Tuan Indra sebelum dia keluar dari ruangan dokter. Tuan Indra terkejut karena saat dia membuka pintu, dia melihat David berdiri tepat di depannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu sedang menguping? Tanya Tuan Indra kesal. David hanya diam. Dia terus menatap wajah ayahnya dan sama sekali tidak berkata apapun. Apa yang kamu lihat?
Tuan Indra berusaha menghindari tatapan anaknya. Apa ada yang ayah sembunyikan dariku? Tanya David. Apa yang kamu katakan? Lebih baik sekarang kamu pulang dan jaga istri dan anakmu. Di sini udah ada ayah yang akan menjaga ibumu. Tuan Indra berjalan meninggalkan David dan berjalan menuju ke sebuah ruang rawat. Di sana Nyonya Asmita sedang terbaring tidak berdaya. 1,5 tahun yang lalu, Nyonya Asmita dinyatakan menderita kanker hati. Dokter juga sudah mengatakan jika hidupnya kemungkinan udah tidak lama lagi. Dalam kesedihannya, Nyonya Asti selalu mengatakan kepada suaminya jika dia ingin selalu bersama dengan anak dan cucunya. Tapi di saat yang bersamaan, David dan Dania mengatakan jika mereka akan tinggal di rumah mereka sendiri. Hal itu sempat membuat Nyonya Asti semakin sedih. Tapi David dan Dania meyakinkan jika akan sering berkunjung, apalagi rumah mereka juga dekat. Tapi karena kesibukan David dan Dania, kadang mereka terlambat mengunjungi rumah ayah dan ibunya. Hal itu selalu membuat Nyonya Asti bersedih dan selalu merasa kesepian. Melihat kesedihan di wajah sang istri yang semakin hari semakin melemah, Tuan Indra sangat murka. Dia menyalahkan Dania. Tuan Indra beranggapan jika Dania tidak mau hidup bersama mereka dan membuat David semakin hari semakin menjauhi mereka. David tetap berdiri di luar ruang rawat ibunya. Tentu saja dia sangat mengkhawatirkan keadaan ibunya. Dia ingin masuk, tapi takut ayahnya marah dan akan mengganggu ibunya. Jadi dia memutuskan untuk diam dan menunggu di bangku. David juga sedang memberikan kabar kepada Dania jika ibunya sedang sakit. 15 menit kemudian David melihat Dania datang dan langsung menghampirinya. Bagaimana keadaan ibu? Tanya Dania terlihat khawatir. Aku tidak tahu. Ayah ada di dalam. Aku takut dia akan marah jika aku masuk. David menjawab pertanyaan istrinya tanpa menoleh. Dia tetap tertunduk sedih. Kalau itu masuklah. Mereka orang tuamu. Sikap apapun mereka kepada kita, mereka tidak akan tega menyakiti kita, ucap Dania. David menatap wajah istrinya. Dia baru aja mengatakan hal yang sangat bijaksana. Dia udah lupa dengan apa yang dilakukan orang tuanya buru-buru ini. Kalau kamu takut, mari kita masuk bersama. Apapun yang akan ayah lakukan, kita akan hadapi bersama. Dania mengulurkan tangannya ke arah David dan juga suaminya itu menatap wajahnya, lalu tersenyum. Kita akan hadapi apapun itu bersama. David menyambut tangan Dania. Keduanya membuka pintu dan masuk ke dalam ruangan merawat bersamaan. Siapa yang memberikan izin untuk masuk ke dalam kalian? Bentak Tuan Indra saat melihat anak dan juga menantunya masuk. Kami ingin mengetahui keadaan ibu ya. David langsung menatap wajah pucat sang ibu yang terbaring lemah. Kalian udah kehilangan hak untuk itu, ucap Tuan Indra dingin. Aku anaknya, tentu aja aku punya hak dan tidak akan pernah pergi. Aku akan menemani ibu di sini. David menarik kursi dan duduk di sana. Ayah, maafkan Dania jika selama ini ada perlakuan dan perkataan Dania yang menyinggung ayah dan ibu. Dania meminta maaf pada mertuanya dengan tulus. Semua sudah terlambat. Kamu, bisakah di saat yang sedang kritis seperti ini kita tidak ribut terlebih dahulu? Bisakah kita fokus pada kesehatan ibu? David memotong perkataan ayahnya. Dia melihat ayahnya akan berbicara kasar pada sang istri. Tuan Indra diam. Dia membenarkan apa yang dikatakan oleh anaknya. Saat ini, dia tetap harus fokus pada kesehatan istrinya. Baiklah, untuk sementara, aku akan membiarkan kalian di sini. Tapi jangan pernah membuat istriku marah. Kalau tidak, aku akan benar-benar menghukum kalian. Akhirnya Tuan Indra memutuskan untuk membiarkan anak dan menantunya tetap tinggal. Tidak lama kemudian, Nyonya Asmita terlihat sangat senang karena seorang yang sangat dia sukai berada di sampingnya dan menggenggam tangannya. Nak, aku semuanya baik-baik aja? Tanya Nyonya Asmita. Tentu saja, Bu. Apalagi jika ibu cepat sembuh. Pasti itu akan membuat semua orang bahagia. Apa kamu kemari membawa si kembar? Tanya Nyonya Asmita. Tidak, Bu. Tadi Dania sangat panik, jadi tidak bisa membawa mereka kemari. Tapi Dania berjanji nanti akan Dania bawa kemari. Jawab David sambil tersenyum manis ke arah ibu mertuanya. Nyonya Asmita tersenyum kecut. Dia terdiam. Pulanglah. Ajak Vano dan Vino kemari. Tuan Indra mendekati menantunya dan menatapnya dingin. Dania menganggukkan kepalanya. Wanita itu melirik ke arah suaminya sekilas. Aku akan mengantarmu. Akan kerepotan jika kamu hanya sendirian, ucap David. Keduanya pun akhirnya pergi.
Tidak ada percakapan yang terjadi. Keduanya saling terdiam, memikirkan tatapan dingin Tuan Indra pada Dania tadi. Apa yang terjadi? Bagaimana keadaannya? Kedatangan David dan Dania langsung disambut oleh pertanyaan oleh Nyonya Asti. Ibu sudah siuman, tapi kami tidak tahu apa yang terjadi. Dokter tidak menjelaskan apapun. Saya juga tidak, jawab Dania. Nyonya Asti menjelaskan. Nyonya Asti menghembuskan napas panjang. Apakah kamu tidak merasa jika semua ini hanyalah drama semata? Tanya Nyonya Asti sambil menatap David dan Dania bergantian. Apa yang ibu katakan? Tidak mungkin ayah dan ibu melakukan itu. Bermain-main dengan kesehatan. Lagi pula, kenapa mereka harus melakukan itu? Dania terlihat tidak suka dengan perkataan ibunya. Lalu kenapa ayah mertuamu itu tidak menjelaskan apapun? Tanya Nyonya Asti. Dania tidak tahu, tapi Dania melihat jelas ada banyak kesedihan di wajahnya ayah. Walau tidak diungkapkan, Dania tahu itu. Dania menatap kosong ke depan. Dia pun kembali memikirkan mertuanya. Dia merasa ada rahasia yang disembunyikan oleh mereka. Ya sudahlah, jika memang menurutmu begitu, tapi ibu minta kamu harus tetap waspada dimanapun. Jangan biarkan Pana dan Vino jauh dari pandanganmu. Kita tidak tahu di mana musuh kita bersembunyi. Nyonya Asti meredahkan suaranya dan mengalah kepada pendapat Dania. Dania dan David pun masuk ke kamar setelah dia memeluk ibunya sejak penuh kasih. Dania merasa beruntung karena diberikan ibu yang lembut dan penuh pengertian. Ada apa, Mas? Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Dania sambil mempersiapkan Vana dan Vino. Aku takut terjadi hal yang buruk pada ibu. Tadi aku melihat ayah keluar dari ruang dokter dengan wajah yang sangat sedih, jawab David. Tenanglah, kita akan segera mencari tahu akan hal itu. Jangan sampai kita menyesal akhirnya, Mas. Dania menggenggam tangan David dan memberikan kekuatan pada suaminya. Tak lama kemudian Dania dan David menggendong Vana dan Vino, membawa mereka ke rumah sakit. Tapi mereka tidak tahu jika Tuan Morgan diam-diam meminta anak buahnya untuk menjaga mereka di rumah sakit. Ayah Dania itu sudah menyewa mafia terbaik dan memerintahkannya untuk selalu berada di sekitar Dania dan juga keluarganya. Jantung Tuan Morgan berdegup kencang saat mafia yang disebut mengatakan jika mobil Dania mengalami kecelakaan. Lelaki itu langsung bergegas menuju ke rumah sakit. Ada apa ya? Kenapa kamu terlihat khawatir? Tanya Nyonya Asti yang baru aja tiba. Mobil Dania kecelakaan, jawab Tuan Morgan sedikit ragu. Dia takut membuat istrinya khawatir. Padahal dia sadari tadi belum tahu bagaimana keadaan Dania dan anak-anaknya saat ini. Apa? Bagaimana bisa? Nyonya Asti terkejut dan seolah tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh suaminya. Juga tidak tahu. Lebih baik kita ke rumah sakit sekarang. Tuan Morgan menggandeng istrinya untuk masuk ke dalam mobil. Dalam perjalanan, Nyonya Asti terlihat sangat tidak tenang. Bahkan air mata wanita itu udah mengalir dari tadi. Tenanglah, ayah yakin mereka baik-baik aja. Tuan Morgan berusaha menenangkan istrinya, walau sebenarnya dia juga sangat khawatir. Tuan Morgan dan Nyonya Asti sampai di rumah sakit. Keduanya langsung disambut oleh seorang laki-laki berpakaian serba hitam. Mereka masih di UGD, Tuan. Lelaki itu menunjukkan jalan pada Tuan Morgan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Nyonya Asti. Saya segera mengikuti Nona Dania setelah dia berangkat dari rumah. Tapi setelah 15 menit perjalanan, saya melihat mobil mereka oleng dan menabrak tiang listrik. Lelaki itu menjelaskan kronologi kejadian kecelakaan. Bagaimana keadaan dua cucuku? Tanya Nyonya Asti semakin khawatir. Mereka baik-baik aja, hanya saja sepertinya Nona Dania dan Tuan Muda sedikit parah. Lelaki itu mengatakan apa yang tadi dia lihat. Mendengar perkataan lelaki suruhan suaminya itu, Nyonya Asti semakin khawatir. Dia takut terjadi hal yang buruk pada anak dan juga menantunya. Dia pun menangis terseduh. Tenanglah, jangan seperti ini. Aku yakin mereka akan baik-baik aja. Tuan Morgan pun mengajak istrinya duduk di bangku, menunggu dokter keluar. Tak lama kemudian dokter pun keluar. Nyonya Asti dan Tuan Indra langsung beranjak mendekatinya. Bagaimana keadaan anak dan menantuku? Tanya Nyonya Asti. Untuk pasien perempuan, dia udah melewati masa kritis. Tapi yang lelaki, dia masih kritis. Benturan di kepalanya cukup keras, jawab sang dokter.